Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Seorang pimpinan pondok pesantren di Serang, Banten ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap santriwatinya. Tersangka KH, 42 tahun, ditangkap oleh Polres Serang saat sembunyi di plafon rumah warga di Kampung Badak, Desa Gembor Udik pada Minggu 1 Desember 2024. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Serang, AKP Andi Kurniadi, mengatakan bahwa tersangka mencabuli 3 santriwatinya. Korban adalah M, 22 tahun, SP, 18 tahun, dan SL, 16 tahun. Kanit PPA Satreskrim Polres Serang, Ibda Sanggrayugo Wijaya, mengatakan bahwa SP dan M dicabuli sejak tahun 2021 hingga 2022. Sedangkan SL mendapatkan pelecehan dari pimpinan ponpesnya tersebut pada tahun 2023 hingga ia hamil 2 bulan. Bahkan KH juga sempat melakukan aborsi terhadap korban. Tersangka melakukan pencabulan dengan modus minta dibuatkan kopi, dipijat, dan pengobatan. Para korban berani melaporkan hal tersebut pada hari Minggu kemarin setelah sebelumnya bercerita telah dicabuli oleh KH. Kini tersangka dikenakan pasal 81 ayat 1, 2, dan 3, serta pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Polisi mengatakan ancaman pidananya adalah penjara paling lama 20 tahun karena adanya pemberatan di mana tersangka merupakan tenaga pendidik, pengajar, ustadz, atau mubalik. Pemirsa, masa menggeruduk pondok pesantren di Kampung Badak, Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Serang, Banten pada Minggu siang buntut kasus pencabulan. Pelaku pencabulan tak lain adalah pimpinan Ponpes berinisial KH, 42 tahun, yang bersembunyi di atas plafon rumah warga. Warga juga merusak rumah KH dan membakar gazebo di lingkungan pondok pesantren. Kepala Desa Gembor Udik, Arsyad, menjelaskan perusakan berlangsung sekira pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Saat itu warga berbondong-bondong mendatangi kediaman KH di lingkungan pondok pesantren. Aksi tersebut dipicu karena pemilik ponpes diduga melakukan pencabulan terhadap 3 santriwati. Salah satu korban berinisial SL yang masih berusia 16 tahun hamil 2 bulan akibat aksi bejat tersangka. Massa yang berasal dari luar kampung merusak berbagai fasilitas ponpes, termasuk 2 gazebo yang berusaha dibakar, kemudian pagar, relief, serta atap bangunan yang hancur berantakan. Saat aksi berlangsung, KH sudah meninggalkan ponpes dan bersembunyi di plafon rumah warga. Akhirnya, dia pun berhasil diamankan oleh polisian pukul 17 waktu Indonesia Barat. Arsyad mengatakan pemimpin ponpes itu dikenal sangat tertutup, bahkan aparat desa setempat pun tidak mengenalnya. Kini KH telah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap 3 santriwatinya. Ia melancarkan aksi bejat tersebut sejak 2021 hingga 2023. Bahkan korban mengalami hamil dan diaborsi oleh pelaku. Ada yang dua, semua
Udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.